Legenda Kampung Payol, cerita rakyat dari Sulawesi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Alkisah, di daerah pesisir Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Dondo. Di antara penduduk kampung itu ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri bersama seorang anak mereka. Sang suami bernama Pak Dae Sala, istrinya bernama Dae Sumandi, sedangkan sang anak bernama Dae Manji. Suatu hari keluarga kecil itu pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napo yang terletak di tengah laut. Mereka pergi ke pulau itu untuk mencari kina dengan menggunakan perahu. Setibanya di pulau itu, Pak Dae Sala meninggalkan perahunya di bibir pantai tanpa ditambatkan. Saat masuk ke pulau itu, tiba-tiba air laut pasang sehingga perahunya hanyut terbawa gelombang laut. Ketika hari mulai senja, mereka bermaksud pulang ke kampung. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahu mereka sudah tidak ada lagi di pantai. "Ayah, kemana perahu kita?" tanya Dae Manji kepada ayahnya dengan kaget. Pak Dae Sala tidak menjawab, ia hanya tertegun memandangi gelombang laut yang terhempas di bibir pantai. Ia sangat menyesal karena tidak menambatkan perahunya sebelum masuk ke dalam pulau itu. "Maafkan ayah, nak, ayah lupa menambatkan perahu kita sehingga terbawa gelombang air laut pasang," jawab Pak Dae Sala dengan penuh penyesalan. "Lalu bagaimana caranya kita pulang ya?" tanya istrinya bingung. "Entahlah, Bu, ayah juga tidak tahu harus berbuat apa," jawab Pak Dae Sala. Keluarga kecil itu akhirnya terdampar di pulau tersebut. Agar tidak terendam air laut yang semakin naik, mereka mengumpulkan batu dan kemudian menyusunnya sampai tinggi. Setelah itu, mereka berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa segera menolong mereka. Doa mereka pun terkabulkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seekor ikan yang disebut ikan payol mendekati mereka. "Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, merapatlah ke tumpukan batu ini," minta Pak Dae Sala. Ikan payol itu pun meliuk-liukkan ekornya pertanda bersedia menolong mereka. Ia kemudian merapatkan tubuhnya pada tumpukan batu itu. Begitu ia merapat, Pak Dae Sala bersama istri dan anaknya segera naik ke atas punggungnya. Namun, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka pulang ke kampungnya, melainkan membawa mereka mengarungi laut selama 7 hari 7 malam. Ajaibnya, ketiga orang tersebut tidak pernah merasakan haus dan lapar. Pada hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa mereka duga, ternyata ikan payol itu bisa berbicara layaknya manusia. Sampai di sini saya mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana, ujar ikan payol. Sebelum pergi meninggalkan ketiga orang itu, ikan payol berpesan agar mereka memberi nama tempat itu dengan nama Payol. Sementara itu, Pak Dae Sala dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa karena tempat itu sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Mereka pun mulai merasa lapar. "Ayah, aku lapar," kata Dae Manji. Setelah melihat ke sekeliling, Pak Dae Sala tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Oleh karena itu, ia pun mengajak istri dan anaknya untuk beristirahat sejenak. Ia akan mencari makanan setelah beristirahat. Baru saja merebahkan tubuh di bawah sebuah pohon yang rindang, tiba-tiba mereka mencium bau asap. Pak Dae Sala pun segera terperanjat dari tempat istirahatnya. "Hei, apakah kalian mencium bau asap?" tanya Pak Dae Sala kepada istri dan anaknya. "Benar ya, aku pun mencium bau asap itu," sahut istrinya. "Ada asap berarti ada api. Ada api berarti ada orang yang menyalakannya," pikir sang ayah. "Tidak salah lagi, tempat ini pasti ada penghuninya. Ayo kita cari sumber asap itu." Ketiga orang itu segera mencari sumber asap tersebut. Baru beberapa langkah berjalan, mereka pun menemukan sebuah perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakinlah
mereka bahwa ada orang selain mereka di sekitar tempat itu. Setelah melihat ke sekelilingnya, tak seorang pun manusia yang mereka lihat. Ketika Pak Daesala hendak mengambil satu batang kayu api yang masih membara untuk dibawa ke tempat mereka, tiba-tiba terdengar suara orang sedang batuk-batuk. Rupanya, suara batuk itu berasal dari tengah-tengah sebuah kebun jagung yang berada tidak jauh dari perapian itu. Tak beberapa lama kemudian, seorang kakek tiba-tiba muncul di balik rimbungan pohon jagung. Kakek itu ternyata orang Taijo, penduduk pertama di tempat itu. "Hei, kalian siapa dan kenapa bisa berada di tempat ini?" tanya si kakek itu. Pak Daesala pun memperkenalkan diri dan keluarganya, kemudian menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga mereka bisa sampai ke tempat ini. Ia pun menyampaikan pesan dari si ikan payol agar tempat ini diberi nama Kampung Payol. Orang Taijo itu pun setuju. Sejak itulah tempat itu bernama Kampung Payol. Selanjutnya, si kakek itu memperkenalkan diri bahwa ia tinggal di kampung ini dengan ditemani oleh sang istri. "Hanya kami berdua yang tinggal di tempat ini. Tinggallah bersama kami di sini," ajak kakek itu. Keluarga Pak Daesala pun setuju karena mereka juga tidak dapat kembali ke tempat asal mereka. Mereka juga diberi kebun yang terletak di kaki sebuah gunung sehingga dapat hidup tanpa kekurangan makanan. Setelah beberapa bulan tinggal di kampung ini, istri Pak Daesala mulai merasa jenuh. Tidak seperti di tempat asalnya di Kampung Dondo. Ia dapat bergaul bersama para tetangga-tetangganya. "Ya, sudah lama kita berada di kampung ini dengan hidup berkecukupan. Tapi apalah artinya semua ini kalau kita selalu kesepian begini?" Keluh istri Pak Daesala. "Berusahalah mencari jalan keluar agar kita dapat terlepas dari suasana sepi seperti ini." Mendengar permintaan istrinya, Pak Daesala pun segera pergi ke sebuah gunung yang tertinggi di daerah itu. Tiba di puncak gunung, ia pun memanjat pohon yang paling tinggi, lalu melihat ke sekelilingnya. Dari atas pohon itulah ia melihat sebuah perkampungan yang terletak di sebelah barat. Setelah dia mati, yakinlah ia bahwa kampung itu adalah kampung asalnya, yakni Kampung Dondo. "Wah, itu pasti Kampung Dondo," umatnya. Setelah itu, Pak Daesala segera turun dari pohon lalu pergi menemui istri dan anaknya. Dia kemudian mengajak mereka untuk meninggalkan kampung itu menuju ke kampung asal mereka. Sebelum berangkat, mereka pun terlebih dahulu berpamitan kepada kakek. "Maaf kek, izinkanlah kami untuk pulang ke kampung asal kami. Suatu saat kami akan kembali ke kampung ini untuk menetap," kata Pak Daesala kepada kakek Taijo itu. Sebelum pergi meninggalkan kampung itu, Pak Daesala mengajukan sebuah permintaan kepada orang Taijo itu bahwa ia akan mengajak beberapa keluarganya dan tetangganya untuk tinggal di Kampung Payol. "Dengan senang hati, saya pun berharap demikian agar Kampung Payol ini menjadi ramai. Lagi pula, masih banyak tanah kosong yang dapat jadikan lahan perkebunan dan untuk tempat tinggal," ujar orang Taijo itu. Alangkah senang hati keluarga Pak Daesala mendengar permintaan mereka diterima oleh si kakek Taijo itu. Setelah berpamitan, berangkatlah mereka menuju ke Kampung Dondo. Setiba di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan para tetangga mereka. Pak Daesala pun kemudian menceritakan semua pengalaman yang mereka alami kepada seluruh warga. Selanjutnya, ia mengajak 17 rumah tangga yang terdiri dari keluarga dan tetangganya untuk pindah ke Kampung Payol. Mereka pun akhirnya menetap dan berkebun di kampung itu. Hingga saat ini, para keturunan Pak Daesala tidak diperkenankan untuk makan ikan payol. Bahkan, mereka pun tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Pak Daesala itu. Sementara itu, nama Kampung Payol diubah oleh penjajah Belanda menjadi Kampung Si Payol.